Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Pemirsa dimanapun Anda berada, puasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sebenar-benarnya, agar puasa kita tidak hanya berbuah lapar dan dahaga. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama adalah puasa syariat. Puasa syariat adalah menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana makan, minum, berkumpul dengan suami istri di siang hari. Ini adalah puasa syariat. Meskipun kita di samping berpuasa, meskipun kita ketika menjalankan puasa kita masih berbuat maksiat, kita masih berbuat dosa, masih menggunjing, masih berbohong terhadap sesama, ini tetap tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap dianggap sah dan bisa menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Islam. Namun, apakah puasa yang demikian tetap melakukan kemaksiatan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang tahu. Karena ini adalah tingkatan puasa syariat yang batasannya hanya menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tingkatan yang kedua adalah puasa thariqah. Di samping menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, juga dia harus menjaga diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya tuhbitu shaum wa laysa min siyamihi illa al-atas wal ju'. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghumus wan nadhuru bisyahwati. Ada 5 perkara, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa dan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. 5 perkara tersebut, yang pertama adalah berbohong. Ketika kita sedang melakukan puasa, ketika kita sedang menjalankan puasa, kemudian kita berbohong, maka bohongnya kita dapat menghilangkan pahala puasa. Yang kedua adalah ghibah, menggunjing orang lain. Ini juga dapat membatalkan pahala puasa atau menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba antar sesama. Ini juga dapat membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Ini biasa dilakukan, maaf, yang sering terjadi adalah para pedagang agar dagangannya itu laku sehingga dia bersumpah palsu, padahal tidak demikian, tapi dia bersumpah agar dagangannya bisa terbeli oleh pembeli. Ini juga bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang kelima adalah an-nazar
syahwatin, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Melihat orang, wanita yang cantik, kemudian dia bernafsu, kemudian dia bersyahwat, ini bisa membatalkan puasanya. Atau melihat sesuatu yang indah dengan pandangan nafsu, melihat uang, dia senang dengan uang tersebut. Melihat pemandangan apalagi, dia senang dengan pemandangan tersebut. Ini juga dapat membatalkan puasa. Memandang sesuatu atau memandang orang lain dengan pandangan syahwat bisa membatalkan puasa. Ini adalah tingkat yang kedua, yaitu puasa thariqah. Maka ketika kita berpuasa, jangan sampai di tengah-tengah puasa kita masih tetap berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa kita hanya berbuah lapar dan dahaga. Puasa kita tidak akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkat yang ketiga adalah puasa hakikat. Puasa hakikat ini di samping dia menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga harus menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, juga harus menjaga diri untuk merasa senang, menjaga diri untuk merasa bahagia terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal melihat uang atau mendapatkan uang, jangan sampai kita senang terhadap uang tersebut, tapi senanglah, berbahagialah terhadap zat yang memberi uang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat pemandangan yang indah, jangan kita heran terhadap pemandangan tersebut, tapi kita lihat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan keindahan pada pemandangan tersebut. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa di dalam puasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan saat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak mengartikan senang pada saat berbuka kita diperbolehkan makan, senang terhadap makanan tersebut. Tentu tidak. Jangan sampai kita senang terhadap makanan tersebut, tapi senanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita pada makanan tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan puasa kita agar benar-benar puasa ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin meningkat keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.